Hai, Sobat Donghua. Merapat, merapat. Barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign. Yuk langsung kita gaskan. Kata-kata Fan Wuwu membuat Fan Wuwu tertegun, segera terdengar tawa dari mulutnya, dan suara itu bergema di seluruh aula Wanjian. Setelah beberapa saat, Fan Wuji menghentikan tawanya dan berkata, "Saya akui bahwa Luo Yun memang memiliki beberapa cara, tetapi dengan kekuatannya, tidak mungkin untuk mengetahui tanpa ada yang tahu. Tuhan tanpa sadar mencuri sumber daya spiritual dan mengolah sumber daya. Gunung Wanjian ini diselimuti formasi pedang. Kekuatan formasi pedang ini, aku tidak perlu mengatakan apa-apa, kamu juga tahu secara mendalam tidak untuk mengatakan bahwa Luo Yun, bahkan kamu, tidak bisa memaksanya untuk menerobos. Belum lagi mencuri diam-diam." Setelah Fan Wuji selesai berbicara, dia masih ragu ketika melihat Fan Wuchen, dia tidak bisa menahan cibiran. Dia melihat bahwa dia datang ke Fan Wuchen dan membuka tangan kanannya, memperlihatkan segel pedang abu-abu. Ini. Fan Wuchen tiba-tiba membeku. Ketika Luo Yun meninggalkan pavilion Wanjian, saya menanamkan segel pedang padanya, dan dia bisa melacak keberadaannya kapan saja, di mana saja. Selama waktu yang dia alami, saya tidak merasa bahwa dia telah kembali ke pavilion Wanjian. Fan Wuji berkata dengan percaya diri, bahkan tanpa menyadari bahwa segel pedangnya yang sombong telah dihapus oleh Chu Xingyun dari awal. Itu masih ramalan. Kata-kata seperti itu membuat Fan Wuchen menyerah ide ini. Dia berhenti sejenak dan kemudian bertanya. Karena Patriark telah menanam segel pedang, mengapa tidak melacak secara langsung keberadaan Luo Yun? Sejak Luo Yun memasuki dunia rahasia bintang kuno, segel pedang ini telah kehilangan efektivitasnya. Tidak peduli bagaimana aku mendesaknya, itu tidak akan beresonansi. Itu haruslah visi surga dan bumi dari dunia rahasia bintang kuno, yang menghancurkan integritas segel pedang. Fan Wuji menghela nafas dan berkata, mengapa dia tidak ingin menggunakan segel pedang untuk melacak keberadaan Chu Xingyun, tetapi segel pedang telah dihancurkan, dan tidak ada gerakan sama sekali. Fan Wuchen juga menghela nafas dengan agak kecewa, mendesah. Saya pikir setelah Luo Yun memenangkan kejuaraan, pavilion Wanjian akan mengantar pada hari kebangkitan. Tanpa diduga, begitu banyak hal terjadi hanya dalam beberapa hari. Memang, hal-hal ini terjadi terlalu tiba-tiba, dan itu benar-benar tidak dapat diprediksi. Fan Wuji menutup matanya sedikit. Ketika dia membuka, dia menyapu ketidakberdayaan di wajahnya dan berkata dengan tenang. Bagaimanapun, Luo Yun akhirnya akan membantu kami telah memenangkan posisi pemimpin dari 6 perbandingan. Meskipun keberadaannya tidak diketahui sekarang, inisiatif untuk mengalokasikan sumber daya adalah milik kita. Selama kita memanfaatkan 10 tahun ini dengan baik, pavilion Wanjian kita masih bisa naik kuat. Kata-kata Fan Wuji sangat percaya diri dan penuh antusiasme, membuat Fan Wuji bahkan tidak berdaya dan tidak lagi khawatir. Adapun pertemuan dengan Lin Tianchong di kota Bintang Suci, Fan Wuji tidak menyebutkannya. Di matanya, penampilan Lin Tianchong hanya kebetulan, tidak ada hubungannya dengan Chu Xingyun, juga tidak bisa menjadi pembantu Chu Xingyun. Mengingat hal ini, sejak dia kembali ke pavilion Wanjian, dia benar-benar melupakan keberadaan Lin Tianchong dan menganggap yang terakhir sebagai kekuatan besar dunia tersembunyi yang melakukan perjalanan dunia, dan tidak mengingatnya. Keduanya terus berbicara untuk waktu yang lama. Setelah Fan Wuchen pergi, Fan Wuji tidak pergi, dia berdiri diam di tengah aula, mengangkat kepalanya, dan matanya bersinar halus, seolah-olah dia terus memikirkan sesuatu. Saat matahari terbenam di gunung barat, bulan yang terang dan cerah perlahan naik ke tengah kubah malam. Malam turun dan menyelimuti seluruh pavilion Wanjian, menghilangkan keramaian dan hiruk-pikuk hari itu dan membuat semua orang diam-diam tertidur. Pada saat ini, mata Fan Wuji yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, cahaya pedang lewat dan kegelapan malam tiba-tiba terpotong. Dia mengangkat kepalanya, menatap kubah malam, lalu terbang, dan lari dari Wanjian Hall. Yang membuat orang merasa aneh adalah sikap Brahman Wukao yang sangat berhati-hati, di antara kilasan tubuhnya, dia dengan hati-hati menyembunyikan napasnya, seperti hantu, mengambang diam-diam di malam yang gelap. Akhirnya, dia datang di bawah tebing. Fan Wuji melihat sekeliling dengan hati-hati dan melihat tidak ada yang mengikutinya. Kemudian dia diam-diam menghela nafas lega. Telapak tangan kanannya berbalik, dan bayangan cahaya berkilauan-berkilauan muncul. Bayangan pedang ini seperti awan dan kabut, seolah-olah akan menghilang kapan saja dan di mana saja.
Begitu bersentuhan dengan tebing terjal, lampu pedang berkabut akan dengan mudah tenggelam ke dalam tebing, dan pada saat yang sama, lingkaran cahaya yang mempesona akan meresap melalui dinding gunung muncul di depan Brahma. Tanpa ragu-ragu, Fan Wuji berjalan menuju halo. Ketika sosoknya benar-benar tenggelam di halo, halo tiba-tiba menghilang, dan seluruh dinding dikembalikan ke penampilan aslinya. Setelah memasuki lingkaran cahaya, perasaan Fan Wu untuk bersinar menjadi cerah, dan sesaat kemudian, cahaya itu perlahan-lahan memudar. Di bidang penglihatannya, ada tanah terbuka dan datar, dengan kabut tebal mengambang di kekosongan. Sekilas itu tampak seperti negeri dongeng, dengan rasa misteri di mana-mana. Di tanah yang datar, pemandangannya pasti berbeda. Aku melihat hamparan tanah datar yang luas, dan memasukkan pedang bergagang-gagang ini terbalik, entah pedang, atau pedang panjang, jumlahnya sangat besar, seperti hutan, berdiri di mana-mana, sekilas, tidak bisa melihat akhirnya. Ruang ini tampaknya tidak memiliki makhluk, tandus kekacauan, tidak ada dalam kehampaan, hanya ribuan pedang. Fan Wuji tampaknya tidak terbiasa dengan tempat ini, dan melangkah maju. Tepat di depannya, di bumi tandus, pedang Lingtian disisipkan di sana, seperti keberadaan abadi dari zaman kuno, dan telah berdiri di sini. Pada pedang Lingtian, ada ujung yang tak berujung pada pedang cahaya, seolah-olah pedang ini adalah perwujudan cahaya, yang paling utama, abadi, hanya meliriknya, seolah-olah Anda bisa merasakan cahaya pedang pamungkas naik ke langit untuk menghancurkan Jiuk Xiao. Di bawah pedang Lingtian, di sana berdiri sebuah platform batu. Di atas platform batu, duduk seorang pria setengah baya dengan pakaian putih, pedang negatif, kehadirannya memberikan perasaan yang sangat aneh, seperti tidak ada hal seperti itu, sudah terintegrasi ke dalam Jiang Wang. Jika Chu Xingyun ada di sini, ketika dia melihat pria parubaya dengan pakaian putih, dia akan dapat mengenalinya secara sekilas, orang ini benar-benar roh pedang dari pedang kuno yang legendaris. Begitu dia melihat pria parubaya dengan pakaian putih, langkah Fan Wuluo melambat banyak. Ketika dia berjalan ke Sitai, sebagai Master Pavilion Wanjian, dia benar-benar membungkuk sedikit dan berkata dengan suara lembut. Mengunjungi pada malam hari, aku masih terlihat tua leluhur mengampuni dosa. Di masa lalu, pedang kuno legendaris dan Epi Lubang Hitam bertempur, setelah kalah, roh pedang takut akan kekuatan Epi Lubang Hitam, dan meninggalkan tubuh pedang, jadi dia melarikan diri, dan menciptakan Pavilion Wanjian. Sampai batas tertentu, Jian Ling adalah patriark pertama Pavilion Wanjian, dan Fan Wuji memanggilnya leluhur. Pavilion Wanjian memiliki acara besar, Anda datang ke sini larut malam, itu bisa dimengerti. Bai Yi setengah baya membuka matanya, dan ada sedikit ketidakberdayaan dalam suaranya. Dia berkata, sejak penciptaan Pavilion Wanjian, saya telah menjaga gundukan pedang sendirian dan diam-diam menjaga Pavilion Wanjian, tetapi kali ini cukup aneh, dan bahkan saya gagal menemukan pencuri itu. Bahkan para leluhur tidak dapat menerobos, apakah dikatakan bahwa pencuri itu adalah Kaisar-Kaisar Wu? Setelah mendengar ini, Fan Wu panik. Pria parubaya berkulit putih adalah roh pedang dari pedang kuno yang legendaris. Kekuatannya tak tertandingi. Ini adalah cahaya pamungkas. Dia yang bisa menghindari detektif dan pencuri-curian mungkin adalah satu-satunya orang kuat Wu Huang. Aku tidak tahu apakah Kaisar Wu Huang kuat, tapi aku tahu orang yang mencuri urat-urat roh. Pria parubaya dengan pakaian putih itu tiba-tiba berhenti, dan wajahnya tiba-tiba menjadi berwibawa. Ini sangat umum. Tetapi piton ini dapat memakan vena roh, dan juga dapat mewujudkan vena roh, sehingga menjadi salah. Makan di kapal roh, bisakah kamu masih berubah menjadi roh vena? Fan Wuji merasa luar biasa, tetapi dia tahu bahwa pria parubaya berkulit putih tidak akan pernah berbicara tipuan. Di dunia, masih ada binatang roh aneh, dia masih yang pertama dengar kali ini. Karena leluhur menemukan piton ini, mengapa dia tidak menembaknya dan membunuhnya di tempat? Fan Wuji berkumpul dan memandang lelaki parubaya berpakaian putih. Tetapi melihat bahwa pria parubaya berpakaian putih itu terdiam untuk waktu yang lama, tidak ada tanda senyum pahit di wajahnya, tetapi dia berkata dengan tak berdaya. Piton ini memiliki awal yang sangat besar, saya takut untuk membunuhnya. Mengisap. Fan Wuji menarik napas dingin. Sebagai Master Pavilion Wanjian, ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang Bai Yi setengah baya. Sekarang di sini adalah gundukan pedang legendaris.
Sejak berdirinya Paviliun Wanjian, ratusan juta pedang telah berdiri di sana selama ribuan tahun, dan makna pedang tidak ada habisnya. Itu juga karena gundukan pedang ini, orang kulit putih Parubaya dibuat ulang menjadi pedang kuno yang legendaris. Pedang menakjubkan Ling Tian di depannya adalah pedang kuno legendaris setelah reforging. Ini kuat, dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tanah tak terhentikan. Namun, pria Parubaya berkulit putih itu berkata kepada Fan Wuji bahwa dia melihat pencuri itu dengan matanya sendiri, tetapi dia tidak berani melakukannya karena pihak lain begitu besar, dia hanya bisa melihat urat roh dicuri. Jika itu tidak didengar secara langsung, Fan Wuji bahkan akan berpikir dia sedang bermimpi. Ekspresi Brahma Wukau membuat lelaki Parubaya berpakaian putih itu sedikit malu. Dia berdeham dan menggeser topik pembicaraan. Ular itu telah menelan semua urat spiritual, dan itu tidak akan pernah muncul lagi. Ini adalah cara untuk pergi, benar apa hasil dari 6 perbandingan kali ini, mengapa saya tidak merasakan nafas gila Luo Yun dan Bailey? Keduanya adalah setan jenius yang telah langka selama 1000 tahun, dan mereka juga dua yang paling aku sukai. Selama mereka bisa berlatih dengan lancar, Kaisar Wu Realem ada di ujung jalan. Pria Parubaya berpakaian putih itu tidak pelit dengan pujian, tetapi wajah Fan Wuji agak jelek, dan dia membungkuk. Kembali ke leluhur, kali ini 6 perbandingan besar, kegilaan Luo Yun dan Bailey telah dipanen, dan keduanya telah menembus ke di ranah Yin dan Yang. Luo Yun menjadi terkenal dengan kekuatannya yang tak tertandingi dan memenangkan posisi teratas dengan sukses. Wen Yan mengatakan bahwa pria Parubaya berkulit putih itu cerah di depan matanya, tetapi dia tidak bahagia untuk waktu yang lama. Fan Wuji menghela nafas. Tetapi setelah akhir dari 6 sekte, Luo Yunxian bangga, dan ketika saya kembali ke Paviliun Wanjian, dia membunuhnya dalam satu tegukan. 2 tuan pedang diucapkan, dan mereka mengakui kegilaan Bailey, dan mereka melarikan diri karena takut akan dosa. Tidak hanya itu, gerbang luar Paviliun Wanjian, yang diambil oleh Luo Yun, benar-benar terganggu. Butuh waktu lama untuk menekan kemarahan, jika tidak Paviliun Wanjian akan hancur berantakan. Ada hal seperti itu. Mata pria putih Parubaya itu melebar, dan matanya yang hangat segera menjadi suram. Dia bersandar di platform tinggi, menatap pedang Ling Tian dengan kesedihan, dan mendesah, sejak menyusun kembali pedang kuno yang legendaris, aku telah mencari pewaris yang cocok, tetapi tidak peduli bagaimana aku mencarinya, hasil akhirnya tidak memuaskan. Dalam beberapa dekade kamu telah menjabat sebagai patriark, banyak orang jenius muncul di Paviliun Wanjian, tetapi luka dan kematian belum berakhir. Jarang Luo Yun dan Bailey marah, tetapi 2 orang ini melarikan diri dalam dosa. Pria Parubaya berpakaian putih itu menghela nafas dengan emosi, sementara Fan Wuji berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi berdiri dengan tenang. Setelah Suyu, pria Parubaya berkulit putih akhirnya berhenti berbicara, dan Fan Wuji berdiri lagi, dan berkata dengan sopan. Luo Yun dan Bailey gila, bakat mereka tidak lemah, tetapi temperamen mereka licik. Jika mereka mewarisi pedang kuno yang legendaris, itu hanya akan mempermalukan para leluhur. Untungnya, kali ini, pemimpin dari 6 orang bijak bernama Wanjian Paviliun, yang memberi Wanjian Paviliun hak untuk mengalokasikan sumber daya. Sebagai patriark Paviliun Wanjian, aku akan memanfaatkan sumber daya ini dengan baik, terus menumbuhkan setan jenius, dan membiarkan leluhur menemukan penerus yang tepat sesegera mungkin. Ngomong-ngomong, Fan Wuji meluruskan satu lutut dan berperilaku sangat hormat, tetapi matanya yang dalam dan rendah bersinar dengan cahaya dingin, penuh penghinaan dan cemoohan. Ekspresi ini tidak terlihat oleh pria Parubaya berpakaian putih. Dia mengulurkan tangannya, perlahan-lahan mengangkat Fan Wuji, dan mengangguk. Aku lega membiarkan masalah ini ditangani olehmu, tetapi kamu masih harus lebih memperhatikan Luo Yun, jangan menyerah pada ini. Itu tentu saja. Fan Wuji membungkuk dan mengangguk lagi, melangkah mundur, dan perlahan meninggalkan gundukan pedang. Gemuruh. Di atas tebing, lingkaran cahaya terang muncul lagi, dan sosok Fan Wuji keluar dari lingkaran cahaya itu. Ketika lingkaran cahaya itu menghilang, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah, tidak ada rasa hormat, tidak ada kegembiraan. Hanya rasa sarkasme yang dalam. Roh pedang yang baik selama 1000 tahun, dalam analisis terakhir, tidak lebih dari seorang pengecut-pengecut yang takut hidup dan mati. Dia telah menyusut di Paviliun Wanjian selama ribuan tahun.
Sejak pengecoran ulang pedang kuno yang legendaris di permukaan, kamu terus mencari orang yang tepat dari warisan, tetapi sebenarnya, hanya khawatir bahwa keluarga Qiu akan datang ke pintu dan menemukan pengganti yang buruk untuk orang mati. Fan Wuji menyaksikan kembalinya tebing seperti biasa, dan kata-katanya serta perbuatannya semua menunjukkan rasa sarkasme yang kuat. Dia menjabat sebagai penguasa pavilion Wanjian selama bertahun-tahun, dan telah melihat melalui pikiran lelaki setengah baya berpakaian putih. Dia menyeringai keras dan diejek. Dalam beberapa dekade terakhir, setiap kali Anda menemukan ahli waris yang cocok, saya diam-diam akan menembak dan membunuhnya secara diam-diam. Dalam hal ini, saya akan selalu dapat mengendalikan pedang kuno yang legendaris, dan kamu harus tinggal bersamaku. Bodoh seperti kamu, aku pikir aku akan bekerja dengan rajin, tapi aku tidak tahu bahwa kamu sudah dipermainkan olehku, bahkan jika Luo Yun dan Bailey tidak melarikan diri, mereka akan mati di tanganku. Fan Wuji hampir saja melampiaskan diri, dan dia meneriakkan kata-kata yang dia simpan di dalam hatinya. Kata-kata ini, yang tersembunyi di dalam hatinya selama bertahun-tahun, tidak pernah diungkapkan kepada siapapun. Di mata orang lain, semua yang dia lakukan adalah untuk hak, tetapi untuk nama Patriark Pavilion Wanjian. Apa yang benar-benar diinginkan oleh Fan Wuji bukanlah nama Patriark, melainkan pedang kuno yang legendaris. Karena alasan inilah ia akan terus membunuh para jenius satu demi satu, dan ia akan sepenuhnya mengendalikan Pavilion Wanjian. Ia ingin mengendalikan segala sesuatu di tangannya, dan tidak ada petunjuk atau kesalahan yang diizinkan. Namun, roh pedang hari ini tampaknya aneh dalam kata-kata dan perbuatan. Itu sebenarnya menekankan Luo Yun berkali-kali. Tampaknya tidak cukup untuk mendiskreditkan orang ini. Cara terbaik untuk membunuhnya, sehingga roh pedang dapat sepenuhnya dihilangkan. Fan Wuji mengingat setiap kalimat pria parubaya berpakaian putih, pergi sambil memikirkannya, dan kepalanya jatuh dan dia mulai memikirkan hal-hal yang tak terhitung jumlahnya. Juga terganggu oleh pikirannya, ada Gu Fanxing, penguasa guru kuno bintang-bintang. Pada saat ini, dia berdiri di aula bintang dengan tangan di belakangnya, mondar-mandir, dan sesekali mengangkat kepalanya untuk melihat keluar pintu, melepaskan rasa khawatir yang kuat. Sebaliknya, Liu Wentian cukup tenang, menyesap teh, dan ekspresinya sangat cik dan kasual. Pada saat ini, di luar istana bintang, cahaya bintang tiba-tiba dijarah. Cahaya bintang hancur dan terbuka. Kedatangannya adalah Liu Guqiang. Dia mengenakan jas hitam dan memasuki istana bintang. Kemudian dia berjalan di depan Gu Fanxing, tetapi dia mendengar Gu Fanxing berkata, "Bagaimana situasi spesifiknya?" Setelah 2 hari perbaikan, semua elit bintang-bintang kuno dari bintang-bintang telah berkumpul, total 130.000 orang, termasuk 2 orang di alam nirvana, 18 orang di alam yin dan yang, dan 4.500 orang di alam roh surgawi, dan sisanya adalah alam roh bumi. Liu Guqiang menghela nafas ketika dia menjawab. Dari 6 perbandingan utama kali ini, hilangnya bintang-bintang kuno dari bintang-bintang sangat berat, terutama kekuatan tempur high-end, tetapi juga kehilangan banyak, jika tidak, jumlahnya tidak akan begitu tipis. Sekarang setelah perakitan selesai, ayo pergi. Gu Fanxing tidak bisa menunggu lagi. Dia terbang keluar dari Star Palace dan datang ke tempat tinggi dari Holy Star City. Meskipun sudah larut malam, di bawah sinar bintang-bintang, Holy Star City seterang siang hari. Di kota, ada banyak sosok berdiri, semuanya memancarkan suasana yang luar biasa dan semangat juang yang tinggi. Mata Gu Fanxing perlahan-lahan menyapu kerumunan, dan kemudian dia mengangkat tangannya dan berteriak. Kamu, untuk keluarga, tetapi juga untuk bintang-bintang kuno, mari kita berangkat dan membahas keadilan dengan Pavilion Wanjian. Suara Gu Fanxing jatuh, dan niat bertarung kerumunan melonjak ke langit, dan sinar cahaya yang cerah mekar, mencerahkan malam seperti hari itu, dan memancarkan udara pembunuhan yang tinggi di mana-mana. Pada saat berikutnya, ribuan binatang roh terbang menyapu tinggi ke udara, dan suara angin keras, sampai seluruh ruang menggigil, dan ke mata, angin adalah langit dan bayangan. Mata Gu Fanxing dingin, dan matanya melihat ke arah Pavilion Wanjian, berkata, "Pergilah. Cepat." Mata semua orang membeku, dan mereka minum berbarengan. Mereka tiba-tiba berlari melintasi langit malam dan bergegas menuju depan. Mereka luas dan luar biasa, menghilang tanpa jejak. Akhirnya berangkat, kali ini, kita harus membiarkan Pavilion Wanjian membayar dengan amarah.
Di kota, banyak orang mengangkat kepala dan menyaksikan tim perkasa pergi, mata mereka berkilat karena kegembiraan. Dalam 3 hari terakhir, Bintang Guzong mengumpulkan semua master, berbaris dalam formasi, dan dikerahkan untuk waktu yang lama hanya untuk mendapatkan kesepakatan yang adil dari Pavilion Wanjian dan menghapus rasa malu yang mereka derita dalam beberapa hari terakhir. Mereka semua penuh percaya diri dan harus menunggu tim untuk kembali dengan penuh kemenangan. Chu Xingyun bisa merasakan kejutan kota bintang suci. Dengan jentikan sosoknya, dia berdiri di kehampaan dan melihat tim besar itu pergi. Sebuah sudut mulutnya mengangkat lengkungan aneh, berbisik pada dirinya sendiri. 13.000 tuan, elit dan elit, tampaknya bintang penggemar kuno melawan Wan Jiange kebencian jauh melampaui harapan saya, tetapi ini adalah hal yang baik, dan itu akan menyelamatkan saya dari banyak masalah. Suara dingin perlahan mengembara di langit malam, ketika suara terakhir jatuh, sosok Chu Xingyun menghilang, berbaur ke dalam malam, dan berlari menuju Luo Xingyuan. Kecepatannya sangat cepat, tetapi dia diam dan diam. Dalam beberapa saat terakhir, jatuh bintang abis yang luas dan terpencil muncul di mata Chu Xingyun. Karena Liu Mengyan mengendalikan manik-manik Scotch Spirit, seluruh atmosfer bencana Xingyuan dapat dikontrol secara bebas olehnya, dan orang-orang dari bintang kuno tidak bisa lagi masuk, apalagi menyelidikinya. Mengingat hal ini, seluruh jatuh bintang abis menjadi lebih tandus, bencana-bencana meresap dan tak bernyawa. Chu Xingyun mendarat dari langit yang tinggi. Ketika dia datang ke tempat di mana jahitan itu berada, ada sosok putih tiba-tiba di ruang bawah, dan dia datang ke Chu Xingyun dalam sekejap. Anakmu, itu dipertimbangkan di sini. Suara menyalahkan keluar dari mulut Lin Tianchong. Dia memelototi Chu Xingyun dengan keras dan bersenandung. Selama 3 hari, tanpa berita, bahkan nafas pun hilang. Jing, jika Anda tidak pernah datang lagi, saya pikir Anda mengalami kecelakaan. Meskipun kata-katanya agak cemberut, Chu Xingyun bisa merasakan kepedulian Lin Tianchong, senyum cerah melintas di wajahnya, dan dia berkata, 3 hari ini, aku akan memperhatikan tindakan bintang-bintang kuno, tetapi lalai. Titik ini. Dengan itu, dia berjalan menyeberang dan mendarat di tanah. Kesadaran spiritual yang kuat menyebar, menutupi seluruh ruang di sekitarnya, dan pada saat yang sama, napas kuat dan sombong yang dimiliki secara eksklusif untuk Chu Xingyun juga menyebar dan menyebar ke setiap sudut ruang. Segera Chu Xingyun melangkah maju dan datang ke tanah tempat Liu Mengyan, tahanan, tetapi perbedaannya adalah bahwa tidak ada lagi kemandulan, dan ada beberapa menara. Berjalan ke sebuah bangunan, visi Chu Xingyun, seorang pria parubaya muncul. Pria itu menghadap papan catur, duduk bersila, menundukkan kepalanya dalam perenungan. Sebaliknya, dia adalah seorang pria tua di Xingyi. Tangan membelai, tersenyum di wajahnya. Dan tidak jauh dari keduanya, 2 wanita cantik yang tiada bandingannya berdiri relatif, dan mereka dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang kuat, yang satu langit berbintang, yang lain penuh vitalitas, dan nafasnya sangat arogan. Gambar ini tenang, damai, dan penuh kehangatan. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu, Liu Mengyan mengangkat kepalanya, dan ketika dia melihat Chu Xingyun tidak jauh, matanya tidak bisa membantu tetapi membungkuk, dan dia memanggil dengan lembut. Yuner. Dikatakan bahwa ekspresi Chu Xingchen dan Mo Wanggong yang sedang bermain catur bergerak sedikit, dan segera mereka juga melihat pria muda berpakaian hitam, tubuhnya perlahan berdiri, dan senyum muncul di wajahnya. Kakak Chu. Luolan memasukkan kekuatan spiritual ke dalam tubuhnya, langkah panah, bergegas langsung di depan Chu Xingyun, mulut kecil kemerahan terbuka dengan ringan, tetapi tidak tahu harus berkata apa, tiba-tiba tetap di sana. Chu Xingyun tersenyum tipis, mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala Luolan, dan sedikit terkejut. Hanya dalam waktu 1 bulan, dia dipromosikan menjadi roh ke-7 bumi, dan kecepatan kultivasi sangat cepat. Pada hari itu, Luolan terbangun dari tidur nyenyak dengan kekuatan bunga Yin Yang Spirit dan Yin Yin Xuan Chao, dan mekar 7 kelopak bunga teratai dalam satu gerakan, sehingga lili air bintang 9 Wuling dipromosikan ke tingkat kelas 7. Di bawah baptisan vitalitas yang sangat besar, dia berhasil memasuki ranah roh bumi, dan setiap hari, tirani Linghai mencetak gol, dan kemajuan kultivasi sangat luar biasa. Tapi Chu Xingyun tidak berharap bahwa dalam sebulan terakhir saja, latihan kultivasi Luolan telah mencapai tingkat ke-7 dari roh bumi, dan akan melangkah ke tingkat ke-8 roh bumi. Kecepatan seperti itu menakutkan.
Agar tidak menjadi beban Brother Chu, aku telah berlatih keras bulan ini, dan akhirnya aku dapat sepenuhnya mengendalikan roh bela diri bintang 5 air lili. Paman Mo juga mengatakan bahwa dalam sebulan lagi, aku akan dapat mempengaruhi alam roh. Mata Luolan berkibar, wajahnya yang cantik itu serius, dan dia terlihat sangat imut. Dengan kejeniusan Luolan, tidak sulit untuk mempengaruhi roh surga, tapi itu tidak boleh gegabah. Chu Xingyun menggosok rambut panjang Luolan lagi, nada itu sengaja serius, tapi dia tidak bisa membantu tetapi mendesah 9 bintang kekuatan seni bela diri lili air. 9 bintang air lili wuling mengandung vitalitas yang tak ada habisnya. Pada saat ini Luolan, hanya mekar kelopak bunga teratai 7 kali lipat. Dengan kata lain, 9 bintang air lili wuling hanya kelas 7. Meski begitu, kecepatan kultivasi Luolan sangat luar biasa, dan dalam 2 bulan, dia akan dapat mempengaruhi ranah roh. Sama seperti Chu Xingyun berpikir, di kejauhan, suara memecah langit menghantam. Pendatang itu adalah Sui Qingwu dan Qin Yuyan. Ketika kedua wanita itu melihat Chu Xingyun, pandangan dari Aons yang bagus melintas di mata mereka yang indah, tetapi segera tombak yang baik itu menghilang, dan ada sedikit ketidakberdayaan. Mereka melihat Chu Xingyun datang dengan selamat, dan hati mereka penuh sukacita, tetapi mereka jelas bisa merasakan bahwa nafas Chu Xingyun lebih kuat dan telah mencapai keadaan yin dan yang. Kesenjangan antara dua wanita dan Chu Xingyun, seperti langit, semakin jauh, bahkan jika mereka bisa berdiri berdampingan, jarak di antara mereka berada di luar jangkauan. Di belakang Sui Qingwu dan Qin Yuyan adalah Chu Hu, Yang Yan dan yang lainnya. Ketika mereka melihat Chu Xingyun, wajah mereka tiba-tiba meledak menjadi ekstasi, dan mereka bergegas. Pesta terakhir di antara kerumunan adalah Wu Jingsui, yang mengenakan baju besi ungu dan hitam tebal. Saya melihat bahwa tidak ada kegembiraan di wajahnya, masih acuh tak acuh seperti biasa, dan tubuhnya tidak jatuh di depan Chu Xingyun, tetapi berdiri di pavilion, tangannya melingkari dadanya, dan jubah berdarah itu masih bertiup oleh angin malam. Pada titik ini, semua tokoh inti Qi Tianfeng berkumpul lagi. Oke kakak, terima kasih.